Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai wai, semoga Allah senantiasa melindungi kita dari segala macam bala. Amin. Saya akan membacakan suatu cerpen dari karya Bang Taufik Ikram Jamil, seorang sastrawan Indonesia berasal dari Riau yang sangat terkenal. Taufik Ikram Jamil lahir di Teluk Belitung, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau. Karya-karya beliau sangat banyak, baik dalam bentuk puisi, novel, esai, dan sebagainya. Beberapa karya beliau diantaranya tersebab Haku Melayu, kemudian tersebab Aku Melayu, itu merupakan kumpulan sajak. Selanjutnya Sandiwara Hang Tuah, Membaca Hang Jebat, Hikayat Batu-Batu, itu merupakan buku kumpulan cerpen. Lalu ada novel yang berjudul Hempasan Gelombang dan Gelombang Sunyi. Sudah banyak penghargaan yang dianugerahkan kepada sastrawan Riau ini yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, tetapi saya akan membacakan cerpen karya beliau dalam buku Membaca Hang Jebat. Cerpen ini diterbitkan di dalam buku yang diterbitkan oleh Yayasan Pusaka Riau, Pekanbaru. Membaca Hang Jebat. Berita itu pertama kali muncul di bawah judul Hang Jebat Mengamuk. Semula saya menilai bahwa berita itu pastilah sebuah sensasi. Kiat pers untuk menjual judul seperti yang selalu saya baca pada sejumlah koran. Bukankah beberapa tokoh pernah dimunculkan lewat judul berita mengejutkan, dan isinya ternyata hanyalah kejadian dari sebuah film? Hang Jebat pula juga tokoh terkenal, bersumber dari hikayat Hang Tuah, yang penilaian ketokohannya senantiasa dapat dikutak-atik, sehingga tidak mustahil pula kalau ia disensasikan seperti itu. Bersama Hang Tuah, ia menjadi simbol perbincangan soal sikap berbangsa dan bernegara. Dengan harapan bahwa judul berita itu masih sensasi, tentulah saya tidak mapan alias tidak serius membacanya. Tetapi sampai pada titik akhir, tidak juga ada keterangan yang menyebutkan bahwa soal Hang Jebat mengamuk di jaringan antara. Lebih suka disebut orang internet. Ini berasal dari isi sebuah film atau novel atau sajak. Mungkin juga sebuah cerpen. Saya terpaksa membaca berita itu berulang-ulang, lantas mencetaknya. Setelah itu saya masih merasa perlu membacanya sampai beberapa kali. Memang benar, kisah Jebat ini tidaklah sama dengan dugaan saya sebelumnya.
Sayang, berita itu tidak menyebutkan di mana Jebat mengamuk secara rinci. Cuma disebutkan tokoh ini mengamuk di berbagai tempat penting di ibu kota. Tak mengherankan apabila hal itu menyebabkan saya semakin ingin mengetahui duduk perkara sebenarnya. Cuma saja keinginan semacam itu tinggal sebagai keinginan belaka, karena beberapa teman yang saya hubungi tak juga masuk dalam jaringan antara, pun tidak menemukan hal-hal yang berkaitan dengan keinginan saya tersebut. Biasa itu, tindakan kriminal di mana-mana saja bisa terjadi, kata David Skinner, seorang sahabat saya yang buncit lewat telepon. Tapi itu dilakukan oleh Hang Jebat. Apa pula hebatnya Han? Balas teman saya yang lain, Allen Conrad, dalam kesempatan berbeda. Saya jelaskan kepada mereka bahwa Hang Jebat itu nama tokoh dari sebuah karya Melayu yang menurut sejumlah ahli paling jempolan, hikayat Hang Tuah. Konon ditulis orang pada abad ke-17 sebagai suatu upaya membangkitkan semangat orang-orang Melayu di Riau. Setelah pusat kemaharajaan Melayu di Melaka direbut oleh Portugis tahun 1511. Bersama Hang Tuah, Hang Lekir, Hang Kesturi, dan Hang Lekyu, Hang Jebat juga adalah wira yang handal. Hang Jebat akhirnya memberontak, mengusir Sultan Mahmud dari istana serta orang-orangnya setelah Sultan membunuh Hang Tuah. Hang Jebat menilai Sultan zalim karena berbuat sesuatu tanpa usul periksa, apalagi telah lama korupsi dan mementingkan keluarga sendiri. Ia beraja di hati, bersultan di mata, raja adil, raja disembah, raja zalim, raja disanggah. Begitu bidal untuk menyatakan kesetujuan yang bergumpal terhadap corak kekuasaan di tangan Mahmud. Kau ini bisa saja orang bernama Hang Jebat. Sejak lama tidak sedikit kan orang bernama Mahmud, Anwar, dan sebagainya di tanah Melayu, sanggah Conrad. Perkataan salah seorang ahli Melayu itu memang tak ada salahnya. Nama orang seperti nama teman saya di dunia ini saja tidak sedikit. Nama teman saya, ya, informan saya ketika mencari naskah kuno di kampung Sosai, juga merupakan nama dari 5 orang lebih di kampungnya. Orang hanya menambah nama orang seperti nama teman saya itu dengan sebutan satu jati diri atau sifat orang yang memiliki nama tersebut agar tidak menimbulkan keraguan. Demikianlah pentingnya nama, sehingga dapat menunjukkan suatu otoritas tertentu. Teman saya itu misalnya sering disebut Sulaiman Gagap. Kata gagap ini ditambahkan orang untuk membedakan teman saya yang bernama Sulaiman dengan si impunya nama Sulaiman lain, seperti Sulaiman Pincang atau Sulaiman Intip. Nama teman saya mendapat tambahan gagap karena ia memang gagap, seperti juga tambahan kata intip di belakang nama Sulaiman lain karena orang itu waktu remaja dulu, mungkin juga sampai sekarang, suka mengintip orang mandi. Nama Sulaiman satu lagi mendapat tambahan pincang karena Sulaiman yang ini, maaf, memang pincang.
Pemahaman teman-teman yang sempat saya hubungi berkenaan berita Hang Jebat mengamuk tidak dapat melegakan hati saya. Ketika berita tersebut muncul lagi di berbagai koran hari ini, The Lucky Star, koran terbesar di sini misalnya, menulis Hang Jebat meraup simpati besar di berbagai kota. Tidak kurang dari 5.000 pengikutnya mulai menguasai sarana komunikasi, terutama jaringan telepon. Hang Jebat malahan dikatakan berazam akan menguasai ibu kota. 2 hari kemudian, The New People malahan memuat foto Hang Jebat. Hidungnya penyet, kelihatan cukup hitam. Jambang dan misainya terlihat kurang terurus. Ia tidak menggunakan ikat kepala atau apapun jenis penutup kepala. Rambutnya yang agak jarang terlihat diselang-selingi uban. Koran ini malahan membuat wawancara khusus dengan Hang Jebat, meskipun terlalu singkat, karena Hang Jebat senantiasa berupaya menyerahkan penilaian terhadap tindakannya kepada orang lain. Apa yang mendorong Anda mengamuk? Hak. Hak apa? Hak sebagai manusia yang berbangsa. Selama ini bagaimana? Dengan pemimpin yang korup, diktator, sewenang-wenang, hak apa lagi yang kita peroleh sebagai bangsa? Contohnya, bacalah di muka berjuta rakyat. Yang konkret, tugas saudara yang mengkonkretkannya. Kami minta saudara yang menjelaskannya. Sudah saya jelaskan. Bacalah di muka rakyat. Bacalah di muka berjuta rakyat. Itu contohnya. Itu konkretnya. Baik, sampai kapan aksi ini berlanjut? Tidak terbatas oleh waktu, apalagi tempat. Jadi aksi ini akan berlangsung terus. Ya, selagi hak sebagai bangsa belum diperoleh. Bagaimana Hang Tuah? Ia sudah mati. Raja membunuhnya tanpa usul periksa. Aha, sampai di situ saya tiba-tiba ingat bahwa dalam hikayat Hang Tuah, Hang Jebat mengamuk memang setelah mengetahui sahabatnya Hang Tuah dibunuh oleh penguasa. Peristiwa itu hanya suatu titik picu setelah Sultan digambarkan sewenang-wenang, sehingga politik hanya berada di tangannya sendiri maupun kerabatnya, berbaur dengan kekacauan keadaan sosial ekonomi. Tetapi Hang Jebat akhirnya terpaksa berhadapan dengan Hang Tuah, bahkan tewas di tangan sahabatnya itu. Datuk Bendahara ternyata tidak membunuh Hang Tuah sebagaimana diperintahkan Sultan, tetapi sebaliknya hanya menyembunyikan tokoh itu di dalam hutan. Sebagai titik picu, peristiwa tersebut bukanlah hal yang paling penting dalam hikayat Hang Tuah. Peristiwa itu dibangun oleh pengembaraan pikiran dan harapan, sehingga setiap peristiwa tidak bisa berdiri sendiri. Bangunan peristiwa dalam hikayat Hang Tuah pada akhirnya paling tidak mengabarkan bahwa raja sebagai bayang-bayang Tuhan di bumi dihancurkan karena kekuasaan di dunia sebenarnya ada pada rakyat. Para pelaku utamanya adalah Hang Tuah, Hang Jebat, dan 3 lagi teman mereka yang didahulukan selangkah serta ditinggikan seranting.
Mereka bukanlah orang-orang yang lahir dari tengah istana. Mereka rakyat Bintan biasa, tetapi mampu menjelmakan diri sebagai tokoh perjuangan manusia untuk menjadi dirinya sendiri dalam keselarasan jagat raya melalui perjuangan terus-menerus. Sebuah perjuangan yang berangkat dari kesetaraan, dari kesadaran tentang kekalahan, dari kekalahan mereka, dan karena itu harus dipatahkan. Harus dipatahkan. Hanya merekalah yang dapat mematahkan kekalahan itu, bukan orang lain. Ini berarti bahwa mereka akan senantiasa belajar dari kekalahan yang dibentangkan selebar-lebarnya oleh sejarah. Jika akhirnya Hang Jebat tewas di tangan Hang Tuah, pertanyaannya tentulah bukan soal sahabat atau sebaliknya, tetapi karena kebenaran itu sendiri sangat luas, seperti manusia yang tinggal di bumi tanpa merasakan bumi itu berputar atau tidak. Maka kebenaran harus terus digali dan diperjuangkan, apalagi setelah Hang Jebat meninggal. Melaka tidak dengan sendirinya menjadi negeri yang dapat dibanggakan lagi, tetapi adalah negeri laksana padang terkukur. Kematian Hang Jebat seperti membuka persoalan lain yang jauh lebih besar, tetapi jelas Hang Tuah dan kawan-kawan telah membuktikan bahwa mereka juga mampu membangun Melaka berabad-abad. Tetapi lebih dari itu, pada saat raja masih dianggap sebagai bayang-bayang Tuhan di bumi, Hang Jebat sudah menafikannya. Raja bukanlah suatu pangkat warisan yang menyertai seseorang sepanjang hayatnya. Raja juga seorang manusia, dan karena itu raja juga harus dilawan ketika ia merampas hak-hak manusia dari manusia lain. Raja mungkin sebagai suatu peristiwa juga. Kalau hikayat Hang Tuah itu dibalik-balik terus, niscaya akan ditemui seperangkat pesan khusus seperti bagaimana penguasaan laut, bahasa, lalu bagaimana pentingnya menaklukkan Jawa sampai Cina dan Jepang. Mau sederhana lagi, hikayat ini dapatlah dikatakan berdiri sebagai lengkingan besar orang-orang Melayu setelah Melaka jatuh ke tangan Portugis pada 1511. Harapan di dalamnya yang dirangkai dalam puluhan kisah-kisah penting yang membangun suatu kisah besar, yakni pembebasan diri dari kekalahan, merecut bagai benih-benih di musim hujan. Nanti dulu. Sekarang kan saya tidak berhadapan dengan hikayat Hang Tuah, tetapi berhadapan dengan berita Hang Jebat mengamuk. Berita ini bukanlah suatu yang diangkat dari fiksi seperti hikayat Hang Tuah, tetapi suatu berita. Sebagai suatu berita, kisah Hang Jebat yang saya hadapi sekarang paling tidak bukan sebuah fiksi. Sebagai berbagai media massa juga tidak menunjukkan bahwa berita mereka adalah salinan dari suatu fiksi. Katakanlah hikayat Hang Tuah, atau mungkin dari fiksi-fiksi lain yang tidak sempat saya ketahui, atau mungkin sebagai suatu cerita yang terlupakan. Saya bolak-balik lagi semua lembaran berita tentang Hang Jebat mengamuk ini. Saya putar lagi rekaman video dan tape yang menyiarkan berita tersebut. Saya tetap tidak menemukan petunjuk yang menyebutkan bahwa berita Hang Jebat mengamuk sebagai suatu kisah fiksi. Kurang puas,
saya menghubungi teman-teman saya dan sejumlah media massa di sini yang ternyata tidak berbeda dengan isi berita yang sudah tersiarkan. Hari ini, semua jaringan antara lewat akses manapun dan sejumlah surat kabar malahan memuat kepala berita sama. Hang Jebat menduduki ibu kota. Disebutkan suatu kenyataan yang tidak terduga sebelumnya. Pemegang tampuk kekuasaan kabur, bahkan tak kurang dari 5 orang menteri tewas. Ribuan pengikut Hang Jebat segera menempati kantor-kantor dan mengendalikan pemerintahan. Belum lagi saya selesai membaca 2 paragraf dari berita ini, dada saya terasa bergoncang belasan kali lipat dibandingkan hari-hari sebelumnya. Tapi apa peduli saya dengan semua ini? Ya, saya tak ada urusan dengan ini semua. Benar, saya kan seorang peneliti bangsa Eropa lagi. Saya mulai berkenalan dengan tempat Hang Jebat 10 tahun yang lalu untuk melacak asal-usul naskah Hikayat Hang Tuah yang ternyata memiliki 57 jenis. Selebih itu tidak. Sebagai filolog, saya tidak pula pernah menafsirkannya, apalagi mengait-ngaitkan suatu teks dengan kekinian. Ya, apa peduli saya dengan ini semua. Di luar, musim gugur mulai menyapa pohon-pohon. Asap cerutu yang terpanggang di asbak terlihat menyerbu kaca jendela, seakan-akan coba mengejar arah dari mata saya. Sekian dan terima kasih. Hai.